Di sebuah sudut sunyi di kaki alam Garut, anak-anak muda datang bukan untuk memperdebatkan iman, melainkan untuk merawat kehidupan. Di pesantren ekologi Atorik, perbedaan keyakinan tidak berdiri sebagai jarak, tetapi bertemu dalam langkah yang sama, menyentuh tanah, menanam harapan, dan merajut persaudaraan. Banyak orang mengira bahwa berdoa dan beribadah itu hanya dilakukan di tempat suci, seperti masjid atau gereja. Namun, di tanah Garut, di sebuah pesantren, doa tidak hanya diucapkan, namun hingga ditanam. Kegiatan mencangkul, menanam bibit, dan merawat pohon dianggap sebagai bentuk doa. Konsistensi dalam merawat pohon dari kecil hingga besar adalah bentuk kesungguhan dalam berdoa untuk keberlanjutan kehidupan semua makhluk ciptaan Tuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan kalau kita manusia diciptakan oleh Allah itu untuk menjadi seorang khalifah, untuk menjadi khalifah, menjadi penguasa di muka bumi. Apakah penguasa itu kerjaan yang rusak? Bukan sekedar bicara tentang Tuhan, kami bicara tentang rumah yang Ia ciptakan untuk kita semua. Rumah itu kita sebut bumi. Iman itu aksi nyata. Saat tangan-tangan kami bersentuhan dengan tanah yang sama, sekat-sekat perbedaan itu luntur. Di pesantren ekologi Atorik ini, kami dari IPPNU banyak sekali menemukan ilmu baru, terutama dalam konsep Green Islam. Ya, tentunya terkait dengan hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, dan hablum binafsi, yaitu hubungan dengan diri sendiri. Ini semakin membukakan mata saya bahwa konsep Khalifah fil Ard adalah suatu tanggung jawab yang mesti diperhatikan oleh semua kalangan, terutama anak muda dan perempuan. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut sebagai organisasi keterpelajaran mempunyai concern yang baik dalam melestarikan dan menjaga lingkungan yang hijau dan berkelanjutan. Saya yakin tanggung jawab alam yang lestari ada di tangan-tangan anak muda hari ini, dengan tetap merawat spirit Green Islam mencintai semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo teman-teman, saya Hilma Halimatus Sadia sebagai Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia Kabupaten Garut. Malam ini saya berkesempatan berdiskusi dan berdialog dengan teman-teman IPPNU Cabang Garut dan OFM SPF Driyakara Jakarta. Di sini saya berkesempatan membawakan atau membahas mengenai perspektif ekofeminis untuk keadilan sosial dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, di mana di situ menjelaskan bagaimana hubungan antara alam dengan perempuan, dan jika alam rusak maka perempuan akan menjadi korban yang paling berdampak. Jika alam rusak maka akan banyak kekerasan terhadap perempuan, sehingga itu juga akan berdampak pada keberlanjutan kehidupan. Terima kasih. Halo, selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kami Frater OFM dan juga TTT IPPNU setelah kami mempelajari dan juga berdiskusi lintas iman terkait ekologi, pada hari ini kami melakukan aksi nyatanya. Dan jadi kami sudah menanam pohon. Jadi apa yang kita pelajari tidak hanya untuk pikiran tapi juga untuk kita lakukan. Setelah kami mengikuti kegiatan bersama IPPNU di pesantren Atorik, kami mendapat banyak kesan yang sangat baik, di mana kami melihat bahwa keutuhan ciptaan itu perlu dijaga bersama-sama. Tidak ada penghalang antara
kelompok ini atau kelompok ini, tapi kita semua adalah penghuni alam ini. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga alam semesta ini. Di sini saya alhamdulillah lagi kedatangan mahasiswa dari IPPNU dan Katolik. Dan alhamdulillah hari ini saya sedang mengadakan periobiasasian di kawasan-kawasan lingkungan sekitar hutan, termasuk di hutan kawasan BKSDA. Selamat datang kepada teman-teman IPPNU dan teman-teman dari AFM. Saya sendiri sebagai salah satu pengurus dari Sekolah Ekologi Indonesia. Selamat datang di lingkungan kita. Kita di sini sedang mengurus konservasi untuk penghijauan atau reboisasi. Ada pesan-kesan untuk teman-teman anak-anak muda. Jangan lupa untuk menghijaukan hutan, jangan lupa untuk menghijaukan alam, jangan lupa untuk menghijaukan gunung-gunung dan pesisir-pesisir lautan. Pokoknya salam lestari. Menanam pohon hari ini adalah upaya untuk memperpanjang nafas bumi, karena sejatinya alam tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkan alam. Berbeda iman bukan berarti berbeda tujuan. Kita adalah penjaga dari satu rumah yang sama. Kerusakan alam tidak akan memilih siapa korbannya, maka tugas merawatnya pun menjadi tugas bersama. Tidak boleh sendirian, tidak bisa hanya satu golongan. Karena tanpa kita sadari, saat kita merawat bumi, kita sedang merawat persaudaraan. Layaknya akar pohon yang saling berpegangan di dalam tanah. Seperti itulah kita, yang semakin erat hubungan antar umat beragama dalam menjaga rumah kita. Bumi anugerah bagi kita semua.